Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat waktu luang. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, mengenai nikmat, ketika kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah nikmat itu dan Allah akan tambah terus. Akan tapi ketika kita itu kufur atas nikmat Allah, seringkali mengeluh dengan yang Allah telah berikan, padahal itu Allah yang berikan, maka ketahuilah bersama bahwasanya azab Allah itu pedih. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, salat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, hingga pengikutnya sampai dengan hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan, dan ini juga nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa bertemu dengan tamu agung kita, bertemu dengan bulan yang mulia yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, di dalamnya penuh dengan kemuliaan, dan Allah akan ampuni apa-apa yang kita minta, apa-apa yang sudah kita perbuat, dan kemudian Allah akan kabulkan apa-apa yang kita inginkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita tidak terasa sudah masuk di hari ke-14, ya, berada di hari ke-14. Waktu begitu cepat, ya. Kita lihat 14 hari yang sudah kita lalui bersama, apakah kita sudah maksimal, ya, dalam melaksanakan perintah dari perintah Allah di dalam bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mengenai Ramadan, mungkin seringkali para penceramah menyampaikan mengenai keutamaannya, kemudian keutamaan Ramadan, keutamaan puasa itu sendiri, keutamaan menjalankan salat di dalamnya. Maka kesempatan hari ini sedikit kita melihat sejarah mengenai puasa tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat tersebut Allah menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, puasa itu sudah Allah perintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Allah perintahkan kepada Nabi Adam, Allah perintahkan kepada Nabi Dawud, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Adam, ya, dengan puasanya yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid, Nabi Musa yang disebut dengan puasanya pada tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan puasa Ashura, ya. Dan Nabi Dawud yang disebut dengan puasanya dengan puasa Dawud, ya. Itu sudah Allah turunkan perintah untuk berpuasa. Dan kita pada akhirnya juga Allah perintahkan untuk puasa, dan Allah turunkan ayat mengenai puasa itu sendiri. Akan tapi apakah kita sudah tahu mengenai perjalanan puasa itu sendiri? Ya. Setidaknya para ulama itu mengumpulkan 5 fase, ya, mengenai perjalanan puasa, ya. 5 fase mengenai perjalanan puasa itu, ya, yang sampai kemudian puasa itu menjadi baku sampai dengan sekarang, apa yang sudah kita jalankan hari ini. Di zaman Nabi dulu masih belum sebaku ini, masih belum setertata ini, ya. Para ulama menyampaikan ada 5 fase. Yang fase pertama, ketika itu Nabi SAW dengan para sahabatnya dan kaum muslim pada saat itu, ya,
Nabi perintahkan untuk melaksanakan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yang itu kita mungkin ketahui adalah puasa ayyamul bid. Sebelum turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu fase pertama. Jadi ada 2 kondisi di fase pertama. Yang pertama adalah puasa ayyamul bid, ya. Kemudian puasa Asyura. Pada fase pertama itu Nabi SAW menganjurkan para sahabat, menganjurkan kaum muslimin pada saat itu untuk melaksanakan 2 kondisi puasa tersebut. Ya. Kemudian fase yang kedua, ya, di mana 2 puasa ini kemudian tidak diperintahkan lagi. Maksudnya apa? Puasa itu akhirnya menjadi puasa sunnah yang sebelumnya dianjurkan sekali, wajib untuk dilakukan. Kemudian turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian puasa 2 kondisi tersebut ya tidak diwajibkan kembali. Di fase kedua ini Rasulullah SAW tidak memerintahkan sebagaimana di fase pertama, ya, tidak mendorong sebagaimana di fase pertama tersebut. Ya, di fase pertama bahkan ya, sahabat Jabir, sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, itu menyebutkan bahwasannya apa? Ketika datang hari 3 hari tersebut dan juga 10 Muharram, Rasulullah itu mendorong kita memastikan bahwasannya untuk dilakukan puasa tersebut. Nah, di fase kedua ini ya akhirnya apa? Tidak dianjurkan lagi puasa 2 kondisi tersebut. Ya, karena apa? Karena sudah datang turun ayat mengenai puasa Ramadan. Jamaah rahmani wa rahimakumullah. Kemudian datanglah fase ketiga, di mana puasa ketiga ini ya sudah Allah perintahkan. Akan tetapi Allah masih memberikan keringanan. Karena pada saat itu para sahabat masih belum terbiasa untuk berpuasa selama 30 hari penuh. Sampai kemudian Allah memberikan keringanan ya bagi kaum muslimin pada saat itu. Bahasanya apa? Diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Diperbolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi syaratnya ya dia harus membayar fidyah, memberikan makan 1 ya orang miskin. Memberikan 1 kali makan orang miskin. Apabila dia melaksanakan puasa 5 hari, maka ketika dia tidak sanggup melaksanakan puasa sisanya, dia diperintahkan untuk membayar fidyah. Ya. Kemudian akan tetapi bagi siapa yang bisa melaksanakannya 30 penuh, ya 30 hari secara penuh, maka itu lebih baik ya bagi dia, dan Allah akan memberikan pahala lebih bagi orang tersebut. Kemudian datanglah fase keempat, di mana keringanan itu Allah hapus. Ya, di situ para sahabat dan kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa ya 30 hari penuh. Ya, sebagaimana firman Allah, "Shoma syahidan minkum syahra falyasum." Barang siapa yang mendapat di bulan Ramadan maka dia wajib untuk berpuasa. Ya. Di fase yang keempat ini, jamaah rahmani wa rahimakumullah, ada kisah dari sahabat Nabi. Ya, karena memang di fase keempat ini adalah fase di mana fase terberat ya pada zaman itu. Ketika itu sistem puasanya masih belum seperti ini. Sistem puasanya itu sahur dimulai dari sebelum azan subuh sampai kemudian nanti berbuka di waktu maghrib ya. Kemudian dia wajib melanjutkan puasanya di malam hari sampai dengan sore berikutnya ketika dia sudah melakukan 2 hal. Yang pertama dia sudah tidur ya, kemudian dia sudah melaksanakan sholat isya. Apabila sudah melaksanakan 2 kondisi tersebut, maka dia wajib untuk melanjutkan puasanya ya setelah ada isya sampai dengan menjelang buka puasa selanjutnya. Jadi 1 hari penuh, 1 hari 1 malam ya. Sampai kemudian ada kisah sahabat Qais bin Sirmah ya, beliau ini adalah sahabat yang pekerja keras. Di pagi harinya beliau ini pekerja keras ya. Sampai kemudian menjelang waktu berbuka, beliau pulang ke rumah, bertanya kepada istri, "Wahai istriku, apakah ada makanan di rumah?" Ya, istrinya menjawab, "Tidak ada wahai suamiku, kalau Anda ingin makan maka saya akan carikan." Kemudian si Qais mengatakan, "Ya, saya
mau makan, saya mau berbuka. Sampai pada akhirnya istrinya keluar untuk mencari makan. Kemudian setelah istrinya keluar, si Qais ini menunggu. Sahabat Qais ini menunggu datangnya makanan. Akan tapi dalam menunggu makanan itu, dia ternyata tertidur karena saking capeknya, ya, setelah bekerja di pagi hari sampai dengan siang hari. Kemudian istrinya datang membawa makanan, mengatakan, wahai malang, engkau suamiku, ini sudah ada makanan, akan tapi kamu tidur, ya, maka kamu harus melanjutkan puasanya sampai dengan besok sore. Sampai kemudian besok pagi, si Qais ini juga masih melanjutkan pekerjaannya, sampai kemudian di siang hari, ya, dia pingsan. Karena apa? Karena dari kemarin tidak berbuka, karena dari kemarin tidak puasa, tidak makan dan tidak minum. Ya. Di siang harinya dia pingsan karena kecapean, tidak ada asupan makanan. Ya. Sampai kemudian sadar beliau, berangkatlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang sudah dia alami. Wahai Rasulullah, saya seperti ini. Kemudian setelah itu, ya, Allah menurunkan ayat, ya, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Allah menghalalkan, ya, apa yang sudah Allah halalkan ketika di malam puasa, ya. Dan ini sudah masuk fase kelima, ya, di mana fase kelima ini puasa sudah tidak memberatkan para sahabat yang diwajibkan ketika malam hari harus berpuasa, ya. Kemudian di fase kelima ini akhirnya ketika sudah berbuka puasa maghrib, ya, kemudian melanjutkan kegiatan malamnya, itu sudah bisa melakukan apa yang sudah Allah halalkan, mulai dari makan, minum, ya, kemudian berhubungan suami istri. Itu kemudian ayat tersebut turun, para sahabat sangat bergembira, ya, karena apa? Karena sudah tidak merasa berat, ya, sudah tidak merasa berat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahmani wa rahmatullah, ya, jadi puasa itu melewati 5 fase tadi, ya, sampai kemudian pas puasa menjadi baku, ya, dan kemudian kita kerjakan sampai dengan hari ini, ya. Pada fase kelima dan sampai dengan hari ini, ya, kita wajib semuanya berpuasa 30 hari penuh, ya, sahur sampai dengan maghrib, ya, tidak kemudian melanjutkan di malam hari. Boleh tidak berpuasa, akan tapi dengan syarat dia dalam keadaan sakit dan juga dalam keadaan safar, ya, itu udzur syar'i yang membolehkan untuk berbuka, akan tapi wajib untuk diganti di lain hari. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahmatullah, itu sedikit mengenai sejarah perjalanan puasa, ya. Semoga mendapatkan pelajaran, ya, dari apa yang kami sampaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.